Thank you Jesus. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di Zoom dan di YouTube saat ini Tuhan. Berikan pada mereka pada malam ini Tuhan pengertian dalam segala sesuatu, pengenalan akan Kristus yang sungguh-sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, sekiranya ada setan, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa ini mencoba untuk menjahati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan sendiri bekerja pada malam ini, biar kuasa-Mu sendiri mengalir pada malam ini, biar pembelaan-Mu yang dahsyat mengalir dalam kehidupan setiap kami dalam nama Yesus. Dan biar Kau menyampaikan dengan isi hati-Mu pada malam ini. Terima kasih Bapa. Kau melihat anak-anak-Mu yang ada di Zoom dan di YouTube saat ini Tuhan. Kau lihat ketaatan mereka, Kau lihat ketekunan mereka, Kau melihat kerajinan mereka Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang melakukan, yang menjadi bagian. Terima kasih Bapa. Kau terlalu dahsyat dan luar biasa. Kau terlalu ajaib dan perkasa. Kau adalah Bapa yang kekal. Kau adalah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan atas malam ini. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara ucapkan syukur di hadapan Tuhan pada malam ini. Katakan thank you Jesus. Macam-macam. Oh, jamah dengan kemuliaan-Mu pada malam ini ya Tuhan. Tuhan katakan, aku sedang mengubah hatimu menjadi lain, kata Tuhan. Aku sedang mengubah hatimu menjadi sesuatu yang berbeda. Saya mendengar kata-kata aman dan tentram di dalam lindungan Tuhan. Ada banyak orang yang hari ini merasa engkau tidak aman dan tidak tentram hidupmu. Tapi malam ini dalam 5 menit ini, saya merasakan ada atmosfer ketenangan, ada atmosfer ketenteraman yang akan turun dalam setiap kita. Saudara hanya nikmati hadirat Tuhan pada malam ini. Saudara bisa senyum di hadapan Tuhan. Saudara jangan tertunduk, tapi saudara tengadah ke atas, mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memenangkan pertempuran dalam kehidupanmu. Biar Dia yang membela saudara pada malam ini. Dia yang membela kita semuanya pada malam ini. Tuhan, kami merasa hadirat-Mu di tempat ini pada malam ini. Penuhi jiwa setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka punya kelaparan kehausan yang luar biasa dengan Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Atmosfer itu sedang datang ke rumah Anda masing-masing, saudara. Ke kamar Anda masing-masing, ke ruangan Anda masing-masing pada malam ini. Ketenangan, ketenteraman, semua intimidasi dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami merasa hadirat-Mu mulai mengalir lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi dalam setiap kehidupan kami pada malam ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Jesus. Roh pemulihan yang bekerja pada malam ini, roh kesembuhan ada di tempat ini, mukjizat Tuhan ada di tempat ini, terobosan Tuhan ada di tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Saya merasa ada banyak orang disembuhkan pada malam ini, ada atmosfer yang datang, atmosfer kesembuhan, pemulihan. Roh Kudus yang dahsyat pada malam ini. Saya melihat ada lawatan Tuhan yang dahsyat akan datang di Pulau Bali. Akan ada hujan kesembuhan yang unusual yang akan terjadi di Pulau Bali. Sebagai abdi-Mu, sebagai nabi-Mu Tuhan, aku mengatakan pada malam ini Tuhan, karena Engkau yang menyuruh hamba-Mu mengatakan, dan aku perkatakan di dalam nama Yesus saat ini Tuhan, Bali yang mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan kami akan terlibat di situ Tuhan. Kami akan melihat mukjizat yang unusual. Kami akan melihat kuasa jahat. Roh-roh yang tinggi akan dilepaskan. Dan banyak orang akan mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan yang dahsyat. Saya melihat ada banyak orang-orang pejudi-pejudi besar. Saya melihat Tuhan akan mulai menjaring orang-orang seperti itu. Dan Tuhan akan memakai beberapa orang di tempat ini yang engkau punya koneksi dengan orang-orang dari kalangan mungkin keluarga kamu. Dari sekarang siapkan dirimu. Karena roh Tuhan, roh Pentakosta itu ketika akan datang, itu akan membuat seperti kisah para rasul. Itu akan membuat rasul-rasul akan diutus oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan dengan kuasa yang sangat dahsyat. Saya melihat ada benjolan yang saya melihat dengan jelas sekali, seperti tiba-tiba pecah.
Saya tidak tahu siapa, tapi saya perkatakan dalam nama Yesus, benjolanmu yang pecah akan sembuh total. Kering semua nanah-nanahnya dalam nama Yesus. Saat saya mengatakan jamah, ada jamahan Tuhan yang sedang datang di rumah masing-masing. Rasakan itu, ada atmosfer yang sedang berubah. Atmosfer khususnya di tempat kamu yang ruwet. Atmosfer ketakutan, khawatir, gelisah. Gantikan dengan atmosfer sorga. Yesua Hamasia. Yesua, Yesus. Jama di dalam nama Yesus. Saudara Basikara, Inahara, Inasiko, Riara. Terima kasih Bapak. Sampaikan isi hatimu. Perlengkapi hambamu Tuhan dengan pesan. Dan kami berikan segala kemuliaan hormat ya bagimu. Tidak ada yang mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau terlalu dahsyat. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Saya merasa malam ini, ketika tadi pertama kali kita masuk di live, beratnya luar biasa. Waktu saya mau masuk ke dalam live pertama kali itu benar-benar udah banyak sekali tantangan-tantangan termasuk jaringan internet. Tiba-tiba Zoom-nya nggak bisa juga. Tiba-tiba password yang sudah jelas kita tahu nggak bisa dibuka juga. Dan saat itu saya tidak kacau, saya tidak bingung, saya doa tanya sama Tuhan. Makanya acara live pada malam ini tidak disiarkan melalui yang namanya sosial media, tadi kan diberitakan, karena Anda yang udah komitmen, Anda tahu memang ada live kita di hari Sabtu. Ya, yaitu Sabtu, yaitu Zoom dan YouTube. Dan saya kata kepada saudara pada malam ini, saya percaya malam ini ada banyak sekali karya Tuhan yang luar biasa akan terjadi melalui akan setiap kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Kemudian ketika kita mulai berdoa dan terus kita berdoa bersama-sama, ya akhirnya semuanya mulai normal lagi semuanya. Internet juga normal semuanya. Ya, puji Tuhan. Ketika kita berdoa bersama-sama, ketika saya mengatakan jamaah-jamaah, saya memanggil beberapa orang, saya merasakan benar-benar ada kesembuhan yang terjadi pada malam ini. Cek di dalam tubuhmu, cek di dalam tempat yang sakit. Kalau memang engkau sembuh pada malam ini, atau benjolan tiba-tiba hilang atau pecah, saudara bisa hubungi WhatsApp pelayanan kami di 085888868700. Dan kami akan mendoakan Anda lebih lagi. Tapi saya percaya ada mujizat yang terjadi pada malam ini. Saya merasa ada pengurapan Tuhan pada malam ini, ada hadirat Tuhan pada malam ini. Di live ini. Kalau saudara yang ada di Zoom, kalau saudara bisa tetap membuka yang namanya Zoom Anda. Bukan karena kita mau lihat-lihatan. Tetapi karena saya merasa hadirat Tuhan yang kuat sekali, saya sementara menyampaikan pesan, saudara itu seperti kayak eye to eye. Saudara seperti kayak face to face. Seperti kayak berhadapan dengan saya pribadi. Dan ketika ada sesuatu yang membuat Anda itu lemah, membuat Anda itu kayak gelisah, Anda itu takut, Roh Tuhan akan ditransferkan. Roh Tuhan akan dilepaskan. Roh Tuhan akan diimpartasikan pada setiap engkau yang hadir di Zoom maupun YouTube. Kalau saudara bisa membuka Zoom kamu, berarti artinya kamu memang diberi oleh Tuhan untuk bisa punya kemampuan untuk membukanya. Ya. Tapi kalau saudara yang tetap di YouTube, gak apa-apa, gak jadi masalah. Kuasa Tuhan juga tidak terbatas. Tapi saya mengikuti arah Roh Kudus. Saudara, malam ini saya berdoa. Saya tanya sama Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Tuhan katakan, bilang anak-anakku, ini adalah waktunya persiapan. Terus saya tanya sama Tuhan, persiapan apa? Tuhan tunjukkan saya api yang menyala dan minyaknya itu harus selalu ada. Minyaknya harus selalu penuh. Terus dia katakan bahwa seluruh dunia akan merayakan yang namanya Pentakosta. Seluruh dunia akan merayakan yang namanya Pentakosta. Di tahun ini, bahkan kita percaya 2024
33, ya, itu adalah genap 2000 tahun daripada penyaliban Tuhan Yesus. Kalau dihitung, kalau para ahli menghitung. Maka saya katakan saudara, 2023 ini sesuatu yang sangat menentukan dengan angka 3 dan 23. Jadi kalau saudara pada malam ini, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, suka suam, suka capek, suka lesu. Memang itu cara kerjanya iblis. Supaya apa? Supaya saudara dan saya ini akan tidak bisa menyerap penuh apa yang Roh Kudus mau. Lah, impartasi ini ada beberapa cara. Bukan hanya tumpang tangan, termasuk melalui pengajaran, termasuk melalui doa untuk impartasi, termasuk melalui yang namanya orang-orang menjadi mentor-mentormu, bapak-bapak rohanimu, mama-mama rohanimu, yang engkau respekin. Dan engkau belajar untuk menerima setiap apa yang mereka lepaskan dalam hidup. Dan kau tidak melihat yang namanya kelemahan mereka, kau tidak melihat yang namanya kekurangan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang menjadi bapak dan mama rohani kamu. Tapi ada juga yang namanya impartasi melalui pengajaran seperti ini. Melalui live, dan Anda bisa merasakan hadirat Tuhan yang mengalir. Nah, saya kalau saudara pada malam ini, saya baru saja beberapa waktu yang lalu, saya sudah sharing, saya baru pulang dari Semarang. Dan saya berada di satu tempat, di mana tempat itu pernah buat saya melahirkan saya menjadi orang yang hari ini bisa berbagi dengan saudara seperti ini. Itu karena yang namanya apa yang saya sudah lakukan 24 tahun yang lalu. Nah, waktu saya pergi ke Semarang untuk acara daripada peringatan 7 tahun daripada berpulangnya salah satu jenderal Tuhan yang luar biasa, itu Bapak Petrus Agung. Kemudian Tuhan memerintahkan saya sebelum pulang pergi ke yang namanya Bukit Doa Getsemani di Ungaran. Banyak yang udah berubah. Saya bukan promosi Bukit Doa Getsemani ya, saya nggak dapat apa-apa juga ya. Tapi saya berbagi pada saudara pada malam ini. Ketika Tuhan membangun hidupmu dari sesuatu yang awalnya itu kelihatannya nggak kelihatan apa-apa, atau awalnya itu belum kelihatan apa-apa, itu membangun fondasi saudara dan saya. Dalam 24 tahun, saya bersama dengan Tuhan, ada beberapa hal yang bisa membuat saya namanya kehidupan bisa hampir menyerah. Bahkan saya pernah mau pindah kepercayaan. Tapi saya kalau saudara, ini yang Tuhan bilang sama saya pada malam ini. Dengar baik-baik. This is God's message. Karena saya sudah mengalami 24 tahun. Saya bukan orang yang hanya sekedar tidak mengalami apa-apa. Saya sudah ngalamin semuanya, roller coaster dalam kehidupan saya. Saya katakan saudara pada malam ini, Tuhan kita ada Tuhan yang tidak pernah berdusta. Kalau saudara punya yang namanya komitmen perjanjian dengan dia. Karena ketika saudara tidak punya perjanjian, penguasa dunia ini itu siapa? Iblis. Kekuatannya luar biasa, saudara. Karena saudara tidak ada perjanjian dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau saudara buat perjanjian dengan Tuhan, itu setiap hari. Seperti saudara komitmen, membuat komitmen dengan Tuhan Yesus. Ketika saudara berdoa pagi-pagi, ketika saudara berdoa siang hari, ketika saudara berdoa malam hari,
Saudara katakan, selalu katakan, I love you Jesus more than anything. Dan itu yang saya lakukan di tahun 99 di gua kecil. Dan hari itu saya pernah lihat ada kecoa di situ. Saya lihat ada binatang-binatang. Ya namanya, kan itu bekas hutan, saudara. Dan waktu malam saya ngalami yang namanya gangguan-gangguan juga. Karena setan mau mengganggu kita supaya kita tidak konsen dalam yang namanya doa pribadi dengan Tuhan. Saya lihat jelas sekali mukanya seorang wanita yang mengerikan, wajahnya ngeri sekali, hancur, berdarah-darah. Dan itu mau membatalkan akan komitmen saya untuk membuat manusia rohani saya nggak pernah tahu hari itu kok rasa lapar haus luar biasa. Selesai pengajaran daripada Bible School, yang saya paling senang adalah bukan masuk ke kamar. Saya dijuluki beberapa orang manusia gua. Kadang-kadang bawa gitar, masuk ke gua doa. Dan di situ berjam-jam di situ, saudara. Padahal tempatnya itu sempit. Saudara cobalah masuk ke gua. Guanya sempit. Kalau saudara nggak benar-benar punya yang namanya kerinduan dengan Tuhan. Papa rohani saya pernah ketemu dengan Tuhan dan diberitahukan oleh Tuhan tentang penglihatan kedatangan 5 malaikat di Pulau Patmos, yaitu Samuel Tutorian. Dia mengasingkan dirinya ke Pulau Patmos. Ke pulau di mana Yohanes dibuang. Tapi nggak mati, tapi terima yang namanya pewahyuan kitab Wahyu. Kenapa saya ngomong gini? Saya merasa gini. Ada orang di tempat ini, engkau punya masalah besar. Tidak ada kata lain kecuali engkau benar-benar selesaikan dengan Tuhan sendiri. Bila perlu engkau pergi ke tempat yang sunyi untuk saudara benar-benar, saudara bisa matikan HP, saudara matikan semuanya. Saudara cuma berdiam di dalam hadirat Tuhan. Sekarang bahkan di Jakarta juga ada gua-gua doa kan, sudah ada tempat-tempat doa, rumah-rumah doa. Pak, kalau di rumah gimana Pak? Bisa. Tapi seringkali terganggu dengan keluarga, anak, terganggu. Makanya kalau saudara punya waktu benar-benar seperti, yes Lord, seperti Yakub. Yakub bergulat dengan Tuhan. Ketika dia bergulat, itu bergulat yang sangat serius. Sampai dia mengatakan, kalau engkau tidak memberkati aku tidak melepaskan engkau. Sehingga dikatakan orang itu memukul pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Saudara tahu akhirnya Yakub menjadi Israel. Saudara, Roh Kudus tunjukkan pada saya pada malam ini. Apa yang Tuhan tunjukkan pada saya? Ada gelombang kesuaman yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sedang dipersiapkan oleh neraka untuk menyerang anak-anak Tuhan yang minyaknya sedikit. Termasuk hamba Tuhan. Jadi bukan hanya mengejar pelayanan, tapi benar-benar mengejar Tuhan. Pak, tapi gimana Pak hidup saya? Loh, saya mau katakan saudara, kalau saudara kejar Tuhan, saudara akan dapetin semuanya. Nggak tahu gimana caranya. Waktu saya masuk di tahun 99, nggak punya uang sama sekali. Hari itu saya buat perjanjian dengan Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini, saudara. Praise God, praise God, praise God. Saudara pada malam ini dengar baik-baik. Ketika saudara mengambil keputusan di hadapan Tuhan pada malam ini. Ada mengatakan dengan Tuhan pada malam ini, Tuhan, kalau engkau mau pangkas semua program kerjaku, pangkas semua program pelayananku, pangkas semuanya kesibukanku, Tuhan, I'm ready, Lord. Tuhan akan mulai membersihkan carang-carangnya. Dan Tuhan akan mulai membuat saudara akan awalnya mulai merasa tidak nyaman, tapi saudara akan masuk ke dalam kehidupan doa yang sesungguhnya. Saudara, Tuhan akan mempersiapkan generasinya yang berani mengutamakan dan memprioritaskan dia. Tiba-tiba ada undangan daripada teman kamu, dan Tuhan katakan, kamu tidak boleh pergi. Ada sesuatu yang lebih penting daripada apa yang Tuhan mau. Saudara akan lakukan. Tapi kalau Tuhan mengatakan pergi, ya pergi. Waktu Anda pergi, Anda akan jadi dampak. Wow, this is powerful. Jadi ada orang-orang yang akan dipersiapkan oleh Tuhan. Ketika kau pergi, kau akan membawa kuasa. Kalau ada orang di tempat ini, engkau bisa khotbah, engkau bisa ngomong di sosial media. Tuhan cuma tersenyum. Seperti ketika saya hari itu, akar saya masih rapuh.
Tapi pengujiannya adalah pengujian yang namanya peniadaan. Pengujian peniadaan bicara tentang pengujian untuk hati kita ini diuji oleh Tuhan ketika seolah-olah semua tidak nyaman, seolah-olah orang Anda percaya menipu engkau, menjatuhkan engkau, mengkhianati engkau, mau menghancurkan engkau, menyeret engkau ke masalah hukum, menipu engkau. Ada orang kau percaya menjual kau seperti Yudas. Ada orang yang tiba-tiba tidak pernah kau sangka, kepercayaanmu tiba-tiba menjual rahasiamu semuanya, mengambil semua keuanganmu. Bisa tetap tersenyum dengan menangis dan mengatakan ke Tuhan, Tuhan, dengan atau tanpa apapun aku akan mencintai engkau. Saudara tahu nggak? Waktu saya ada di Bukit Doa Getsemani beberapa waktu yang lalu, Tuhan itu ternyata ingatkan saya seperti kaleidoskop. Dan saya jadi ingat apa yang saya pernah buat janji sama Tuhan. Bukan janji karena untuk diberkati. Saya cuma bilang sama Tuhan hari itu, dengan atau tanpa apapun saya akan mencintai Yesus. Oh, diuji saudara. Orang dekat saya tahu persis apa pengujian saya. Pernah penuh, habis total. Dan saya bisa benar-benar tiarap sama Tuhan bertahun-tahun. Saya duduk sebagai orang yang biasa, dan orang yang ngolok-ngolok saya tetap bisa mengampuni, saya tetap bisa memberkati. Dulunya saya pendendam, tapi Tuhan katakan, aku membersihkan kamu karena aku mempersiapkan engkau. Sama seperti saudara pada malam ini, Tuhan sama mempersiapkan kau pada malam ini. Tuhan tidak bangga dengan yang namanya jam terbang pelayananmu. Tuhan gak bangga dengan yang namanya keuanganmu yang melimpah. Tuhan gak bangga dengan yang namanya jam engkau bersosialisasi dengan banyak orang, jam terbang tinggi dan pelayanan pekerja bisnismu, uang yang menumpuk. Tuhan bangga ketika engkau bisa duduk sebagai Maria, dan ketika engkau diuji, engkau didapati, engkau tidak tergoncangkan. Saya kerap berdoa, dan Tuhan tunjukkan saya di bulan Juni. Setelah Juni, bulan Juli. Kalau saudara ngikuti live saya, setiap live dari tahun 2020, saya sudah banyak menyampaikan pesan yang sudah jadi saat ini. Hari kita mendengar bank digital di Amerika mengalami goncangan yang hebat. Dan Tuhan katakan itu hanya beginning. Engkau akan melihat ada banyak hal-hal termasuk di negaramu. Sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan akan terjadi. Dan anak-anakku akan shock. Tapi Tuhan katakan, anak-anakku yang punya minyak, mereka akan tahu. Mereka punya cadangan persediaan minyak. Cadangan persediaan minyak bicara juga tentang strategi Tuhan, tentang hikmat Tuhan, tentang wisdom yang daripada sorga. Makanya saudara, saya gak mau menukar strategi wisdomnya Tuhan gitu. Saya baru ngerti kenapa Salomo, memang Salomo pernah jatuh saudara. Tapi kita ada mempelajari kejatuhannya. Kita mempelajari bagaimana Salomo mencari hikmatnya Tuhan. Ketika dia mencari hikmatnya Tuhan hari itu, Tuhan mengatakan, karena kamu tidak meminta nyawa musuhmu, kamu tidak meminta berkat, kamu tidak meminta kekayaan, tidak meminta yang namanya umur panjang, aku beri kepada kamu semuanya. Katakan amin. Saudara, malam ini berhentilah saudara, saling ngolok-ngolok satu sama lain. Berhenti. Itu tabur tuai. Saya dengar ada orang ngolok-ngolok saya karena alasan divaksin. Oh, itu hamba Tuhan sudah gak sempurna, jangan dengarkan. Itu sudah gak kudus. Saya ketawa. Saya cuma bilang sama Tuhan, ampuni Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Hari saya mendengar, dia dengan orang-orang terdekatnya sendiri, akhirnya menerima makian yang sama, menerima cemooh yang sama, yang awalnya memuji. Hukum tabur tuai itu selalu pasti ada. Pasti ada. Untuk Tuhan memproses saya seperti ini, punya karakter seperti ini, Tuhan butuh 24 tahun. Dan terus sampai hari ini saya diproses sama Tuhan. Jadi jangan kejar yang namanya karunia, kejar karakter. Anda akan menerima karunia yang dipercaya oleh Tuhan lebih lagi. Dan dari karunia itu, saudara, engkau akan diikuti oleh berkat secara jasmani. Katakan amin. Saudara, malam ini dengar baik-baik. Kalau malam ini kau mengatakan dengan Tuhan, ini pesan buat saya. Saya mau duduk diam di kaki Tuhan. Tanya sama Tuhan, waktunya kapan? Kalau Tuhan katakan 10 hari, ya 10 hari. Hari itu, karena Tuhan mengurung saya, memang di pengasingan, memang kita sekolahnya itu 6 bulan. Saya generasi pertama, dan ini ya, kalau yang Tuhan suruh itu pasti terjadi. Walaupun kadang-kadang diomongin orang aneh-aneh. Saya diomongin sama penjaga di
taman itu, karena di Bukit Doa itu, karena kan istilahnya udah lama nggak datang. Terakhir datang saya tahun 2009 waktu reunian bersama. Waktu tahun 99 itu saya lagi dilawat Tuhan, keluar dari gua doa bersama dengan teman-teman sekamar. Saya bawa Alkitab warnanya coklat, masih ada Alkitabnya. Saya bawa Alkitab, saya lagi lewat pohon yang begitu besar sekali. Saya nggak tahu usianya ratusan tahun atau ribuan. Saya nggak tahu, itu besar sekali, akarnya tuh kokoh sekali. Malam-malam. Nah, mata rohani saya terbuka. Saya melihat yang namanya sosok pria dan wanita, tapi bukan manusia. Dan yang laki itu besar sekali, hitam. Dan saya lagi lewat, tiba-tiba saya itu didorong, saudara. Dan teman-teman saya nggak bisa ngelihat siapa yang dorong saya. Tiba-tiba saya seperti kayak mau jatuh. Waktu saya mau jatuh, refleks, saudara, otomatis Alkitab yang ada pada saya lemparin ke pohon itu. Waktu saya lempar, saya katakan, di dalam nama Yesus, setan, aku hancurkan kuasamu, kau gak bisa menyerang aku dalam nama Yesus. Ketawain, saudara. Saya dengar dari beberapa kelas hari itu, dikatakan bahwa ada orang-orang yang aneh-aneh, termasuk juga dikatakan ada yang lempar pohon hari itu. Tapi ya gak apa-apa, orang gak tahu juga. Tapi hari ini, saya menuai apa yang saya lakukan. Mungkin saya percaya ada banyak pendoa-pendoa yang berdoa. Tapi hari itu, ketika Tuhan izinkan saya melakukan refleks ketaatan, karena saya melihat setan. Dan saya refleks hari itu, saya lempar itu Alkitab ke pohon itu. Saya dengar hari ini, pohon itu karena akarnya semakin merusak, sudah ditebang. Betul? Siapa pernah ke Bukit Doa Getsemani? Betul nggak? Pohon besar itu sudah ditebang. Apa yang saya mau katakan buat saudara pada malam ini? Apa yang Tuhan mau engkau lakukan dengan Tuhan, itu nggak main-main. Wah, kalau saudara tahu itu kesaksian dan rohmu, itu Tuhan yang mau. Kau mau doa keliling, kau mau lakukan tindakan apapun, profetik apapun yang Tuhan mau. Engkau tahu di hati kamu. Just do it. Kau disuruh pergi ke tempat di gua doa, seperti yang kita lakukan, saya lakukan. Engkau suruh pergi ke sekolah Alkitab, mungkin di dalam pengasingan. Lakukan. Padahal Tuhan mau, kalau saudara Anda kan lapar hausnya misalnya levelnya bisa 9 gitu ya. Habis itu kemudian saudara malas-malasan lagi. Better konsisten, saudara. Better saudara mungkin levelnya 6, tapi 6, 6, 6, 6, 6, 6. Atau 7, 7, 7, 7, 7, 7 terus. Itu bicara tentang yang namanya kedisiplinan. Untuk saudara saya punya selera makan secara rohani. Perkara-perkara rohani. Saudara punya kegembaran untuk perkara rohani. Dan saudara mengatakan dengan Tuhan, saya bisa menomorsatukan perkara rohani ini di atas daripada perkara-perkara yang lain. Katakan amin. Melayani Tuhan bukan artinya mengusir kesepian. Yes, Lord. Wow, this powerful kata-kata ini. Karena barusan ada kata-kata ini keluar dari hati saya. Melayani Tuhan bukan artinya kumpul-kumpul. Melayani Tuhan bukan artinya mengusir kesepian. Ada yang ketegur, saudara. Kalau ketegur berarti buat saudara. Ada banyak orang pelayanan rame-rame. Bukan maksudnya itu. Saudara pasti akarmu nggak akan kuat. Kalau saudara ngikuti pelayanan Tuhan, saudara mau melayani tetapi karena rame-rame. Tapi saudara melayani karena saudara memiliki kecintaan kepada Tuhanmu. Raja di segala raja. Tuhan yang menciptakan engkau. Sehingga ketika saudara hari ini diuji oleh Tuhan, awal engkau mengalami hujan berkat, engkau mengalami hujan kebaikan, tiba-tiba terjadi yang namanya kekeringan, bahkan kerontang. Apakah saudara bisa tetap mengatakan, Yesus, saya memprioritaskan kau? Percayalah saudara, Tuhan kita Tuhan hidup. Ketika saudara punya yang namanya jam keintiman dengan Tuhan, membaca firman Tuhan lebih lagi, berdoa lebih lagi. Yang ada di perkara daging kita dan hawa nafsu kita dan emosi kita dan amarah kita dan perkara-perkara yang ingin membuat kita menjerat kita untuk jatuh dalam dosa, dalam kedagingan yang menjerat, yang membuat kita tidak sadar. Pelan-pelan kita akan punya indera rohani yang lebih tajam lagi. Anda dan saya akan punya indera rohani yang lebih ada alarm untuk saudara tahu. Oh, ini komunitas yang aku nggak bisa nih, karena dia ngomongin orang terus. Walaupun kelihatannya dalam tanda petik rohani. Saudara akan punya rasa yang benar-benar
Tuhan akan memberikan pada saudara kepekaan. Apalagi dalam bisnis. Banyak kita ingin menyenangkan teman-teman kita. Kita mau bangun network dengan maksud supaya semua kita bisa jangkau. Gak salah. Tapi untuk anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan khusus dalam kedalaman, Tuhan beri engkau karunia pembedaan roh. Tuhan beri engkau kepekaan. Engkau akan tahu siapa engkau bergaul. Engkau akan tahu dengan siapa engkau berinteraksi. Engkau akan tahu dengan siapa engkau bersosialisasi. Mungkin Tuhan memberi kesempatan dan engkau setelah itu Tuhan tahu, udah selesai. Mungkin ada waktu jangka pendek, mungkin ada waktu jangka panjang. Tapi saya katakan saudara, hari Tuhan sedang membangun orang-orang yang luar biasa. Yang punya yang namanya cadangan persediaan minyak dari keintiman dengan Roh Kudus. Tadi saya berdoa, saya melihat lagi bulan Juni. Terus saya melihat ada awan yang tebal dan gelap sekali untuk masuk pertengahan bulan Juni. Saya pun kalau mendengar seperti ini, ya saya berjaga-jaga. So. Beberapa teman-teman hari ini, mereka, puji Tuhan, mereka memberikan kesaksian di beberapa, mengatakan, Pak, terima kasih Pak, berikan arahan. Waktu itu, buat teman-teman yang bergerak di dalam cryptocurrency, hari itu saya mengatakan pesan di tahun 2023. Saya mengatakan bahwa jangan greedy. Ya, at least kalau kamu sudah punya keuntungan 10%, jangan lebih daripada itu. Saudara ambil, tarik. Beberapa mereka mengatakan, wow, itu efektif buat saya. Itu luar biasa buat saya. Tapi strategi-strategi Tuhan itu berbeda-beda, saudara. Maka saudara benar-benar harus benar-benar punya keintiman dengan Tuhan. Tuhan pasti beritahu, saudara. Perjanjian pasti diberitahukan pada kita. Kalaupun ada yang namanya kerugian. Saya pernah mengalami kerugian. Seperti Tuhan suruh saya masuk dalam komunitas ini, tiba-tiba saya terjadi kerugian. Saya tahu itu tes daripada Tuhan. Untuk membuat saya, semakin saya punya karakter yang lebih dewasa lagi. Semakin saya tahu bahwa saya tidak tergantung pada yang namanya keuangan. Saya tidak tergantung pada yang namanya berkat secara jasmani. Dan ternyata ketika saya bisa tenang, saya bisa tentram, saya bisa damai, Tuhan pulihkan luar biasa. Tuhan berkati saya lebih lagi double. Itu Tuhan. Ya kita terus belajar sih saudara. Makanya saudara, setelah saudara mendengar firman Tuhan, mendengar pesan Tuhan seperti ini, apa yang saudara harus lakukan? Bilang sama Tuhan, saya mau ngalamin Tuhan. Dan waktu ngalamin itu benar-benar levelnya saudara sampai masuk dalam roh, jiwa, dan tubuhmu. Bukan cuma di tubuh tok. Kalau Petrus waktu itu mengatakan, oh, saya tidak akan menyangkali Tuhan Yesus. Kenyataannya akhirnya waktu Yesus ditangkap, hari itu dia menyangkal. Petrus menyangkal. Dia ditanya beberapa kali. Dia menyangkal. Tapi ketika Petrus, dia bangkit menerima roh Pentakosta. Yang dia katakan kepada Tuhan, yes Lord. Itu masuk ke roh, jiwa, dan tubuhnya. Bukan hanya tubuh aja. Tapi roh, jiwa, dan tubuh. Itu semuanya makan, saudara. Jadi saudara pada malam ini, mumpung nih, menjelang Pentakosta, bilang sama Tuhan, roh, jiwa, dan tubuhku, saya mau makan. Saya mau menerima minyak. Saya mau menerima persediaan minyak daripada Roh Kudus. Katakan amin. Sehingga ketika tes kehidupan, mulut yang pertama kali teruji. Waktu tes kehidupan, mulut pertama ngomong apa? Apa? Ngomel, ngeluh, bahasa Jawanya misuk atau kata-kata kotor, atau langsung cepat bersyukur? Tidak, langsung. Saya tahu beberapa Anda mungkin Anda udah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang kata-kata yang ya Anda pikir istilah itu kata-kata yang biasa dengan pergaulan Anda, kata-kata yang menjadi bahasa gaul. Tapi ketika saudara semakin dalam sama Tuhan, pemilihan kata-kata saudara saya itu akan diseleksi oleh Tuhan. Dan waktu saudara tahu, saudara ikuti arahan Roh Kudus, saudara bisa rasa, wih, saya sudah masuk ke dalam yang namanya ketepatan yang Tuhan mau. Pas. Yang Tuhan mau, pas. Saudara, hari ini, saya merasa ada gelombang kesuaman dan kemurtatan yang akan segera terjadi buat anak-anak Tuhan. Bisa berdoa
Di live pada malam ini, tidak ada orang yang murtad dan suam. Tapi ketika saudara bilang sama Tuhan, Tuhan berpaut, sekalipun saudara-saudara masih punya yang namanya keinginan, nafsu, naluri saat itu. Tapi ada peringatan yang akan semakin tambah kuat, semakin tambah kuat, semakin tambah kuat. Dan engkau akan berbeda dengan orang-orang kebanyakan yang tidak punya Roh Kudus. Karena saringannya adalah cadangan minyak. Jadi saudara malam ini periksa, apakah saudara pada malam ini punya cadangan minyak, yaitu saudara punya yang namanya pergaulan dengan Holy Spirit, pergaulan dengan Tuhan yang lebih di masa ini. Katakan amin. Siapa yang mau menjadi God chaser? Siapa yang mau menjadi pengejar Tuhan yang sejati? Tulis di live chat. Ganti dengan katakan dengan nama masing-masing. Katakan Abraham Joel mau menjadi pengejar Tuhan yang sejati. Dan saya percaya Tuhan akan membantu kita. Sekalipun kita hanya melalui live chat hari ini, saya berdoa pelayanan malaikat yang akan mengantar, yang akan membekali, yang akan melindungi, yang akan menjadi penjaga untuk membawa saudara dan saya menjadi pengejar-pengejar Tuhan yang sejati. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Praise God. Saudara ambil waktu sejenak. Angkat tanganmu saat ini. Karena malam ini kau menerima firman ini. Dan bila perlu Anda begitu selesai live ini, saudara berlutut sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, saya bukan kejar yang namanya kenyamanan. Saya bukan kejar materi. Saya bukan kejar yang namanya fisik. Ya. Saya kejar Tuhan terlebih dahulu. Of course. Pada saat saudara seperti itu, ketika saudara puasa, saudara akan diiming-iming. Setan kan suka ngiming-iming. Suka nawarin kenikmatan dunia. Suka nawarin yang saudara paling suka. Masing-masing saudara paling sukanya kan berbeda-beda. Daging itu berbeda-beda. Tuhan bawa setiap kami, termasuk hamba-Mu, tanpa terkecuali, untuk lebih sensitif, untuk lebih peka terhadap arahan daripada Tuhan sendiri. Sekalipun daging kami sakit Tuhan, sekalipun harga diri kami tercabik Tuhan, sekalipun Tuhan kami mungkin harus mengalami yang tidak enak, tapi kami percaya itu sementara. Satu doa hamba-Mu malam ini, biarkan tiang awan dan tiang api menyertai kami sampai umur kami. Tuhan mengatakan, selesai. Saudara, yuk kita berdoa saat ini. Saya merasa ada atmosfer doa malam ini. Saudara, setiap kegeraan Tuhan itu selalu dimulai dalam doa. Move-nya Tuhan ini akan terjadi dengan luar biasa. Termasuk dalam kehidupan saudara. Entah itu di dalam marketplace, di dalam pekerjaan, bisnis, maupun pelayanan kehidupan. Tapi satu yang Tuhan ingatkan pada malam ini. Cadangan minyak. Periksa cadangan minyakmu setiap saat. Kalau saudara gampang bersungut-sungut, gampang mau menyerah, gampang mau membalas, cadangan minyaknya sangat sedikit. Atau bahkan sudah hampir habis. Ke saudara melimpah dengan ucapan syukur, melimpah dengan kasih dengan Tuhan. Kalau saudara kejar KKR di mana-mana, saudara dapat minyak, betul. Tapi cadangan dari sumbernya adalah pergaulan intim dengan Roh Kudus. Jadi ketika saudara datang ke acara KKR, saudara mendengar firman Tuhan diurapi, itu membangkitkan selera makan rohanimu. Selera makan secara spiritual kamu. Saya berdoa malam ini. Spiritual appetite. Selera makan secara spiritual. Tuhan buka kapasitas yang besar. Tuhan buka pada setiap orang yang ada di live ini. Di Zoom ini. In the name of Jesus. Jadi saudara tahu. Ketika saudara punya cadangan minyak yang begitu sangat melimpah. Itu yang membuat setan kalau mau intimidasi kamu, itu gak bisa. Karena Anda dan saya dijagai dengan persediaan minyak itu. Dijagai oleh persediaan minyak dari Roh Kudus itu. Menjagai saudara saya. Saudara ingat tentang sungai kehidupan, dan saudara baca dalam Yeskiel 47, saya pernah menyampaikan firman yang detail, lebih lagi tentang itu. Kalau airmu hanya di pergelangan kaki atau lutut, saudara, kehidupan doamu akan kembang kempis.
Ketika kau menghadapi yang namanya badai kehidupan, kau akan gampang menyerah. Tapi ketika tenggelam, sudah. Ketika air itu bahkan bisa menjadi air yang sudah bisa dibuat untuk renang, bisa dibuat untuk nyelam. Jadi sungai yang mengalir dengan luas, itu akan menjadi persediaan bagi banyak orang. Itu akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Itu akan menjadi sesuatu yang menyembuhkan banyak orang, memulihkan banyak orang, menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan Tuhan mau malam ini kita mempersiapkan diri kita supaya kita melimpah dengan yang namanya persediaan minyak. Saudara, jadikan malam ini saudara dan saya menjadi pengejar-pengejar Tuhan yang sejati. Dan jangan lagi ada orang yang bersungut-sungut, jadi orang lagi yang gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang dendam, gampang ngolok-ngolok orang lain, gampang cemooh orang lain. Bilang sama Tuhan pada malam ini, Tuhan, siapkan saya untuk punya persediaan cadangan minyak yang melimpah. Katakan amin. Kalau ada orang yang tidak baik dengan engkau, biarkan Tuhan yang berurusan. Karena Tuhan yang akan membela hidupmu, saudara. Yang Anda hari ini lakukan, intinya saudara tahu satu hal. Anda diciptakan oleh Tuhan yang sangat baik. Jangan mengukur dengan berkat secara jasmani. Saudara tutup matamu, hanya engkau tahu. Saya waktu bikin perjanjian dengan Tuhan hari itu, saya mengatakan hari itu, tahun 99. Dan ketika ngalamin, memang gak gampang. Tapi itu menjadi bekal loh, saudara. Itu menjadi bekal, itu kayak menjagai saya loh. Ada sesuatu yang gak terlihat, itu menjagai saya gak kelihatan. Yang membuat saya gak bisa murtad. Gak bisa keluar daripada jalurnya Tuhan Yesus. Malam ini, saya mau doa buat saudara. Supaya Anda menjadi pengejar-pengejar Tuhan yang sejati. Katakan amin. Bangun persediaan minyak kita, saudara. Kalau gampang kecewa, gampang kepahitan, gampang dendam, gampang sakit hati, gampang memaki orang, persediaan minyaknya masih kurang. Gak apa-apa. Terus berendam sama Tuhan. Terus berendam sama Tuhan. Karena gelombang. Ini seperti saudara akan shock. Ada temanmu yang berapi-api tiba-tiba kecewa sama Tuhan. Bisa kepahitan, on fire dengan Tuhan. Karena apa? Cadangan minyaknya kurang. Bahkan sudah hampir habis. Bahkan mungkin hanya punya minyak yang ada di pelita itu. Saya kata sama saudara malam ini, saya membongkar strategi setan. Kita saling mengingatkan. Supaya tidak ada orang yang murtad di live ini. Tidak ada orang yang murtad di komunitas ini. Tidak ada orang yang murtad, orang yang mendengar akan rekaman ini. Tidak ada orang yang murtad di gereja Tuhan. Dan jangan pernah mengukur Tuhan melalui ukuran berkat secara jasmani. Karena itu yang ditawarkan oleh setan pada hari-hari terakhir ini. Makanya kenapa dikatakan dalam Wahyu 6, udah hitam. Kenapa dikatakan Wahyu 13, tidak ada orang yang dapat membeli dan menjual kalau tidak ada dikasih tanda 666. Ngerti saudara? Mengingatkan saudara saya, cek senantiasa cadangan minyak pada hidupmu. Jangan ukur kebaikan Tuhan dengan berkat secara jasmani. Bangun perjanjian dengan Tuhan di gua-gua doamu. Gua doa juga bisa bicara tentang kamar doamu yang khusus dan tidak terganggu oleh siapapun. Buat komitmen di hadapan Tuhan. Saya akan dengar banyak orang yang mengalami terobosan. Banyak orang yang mengalami mujizat. Yang tidak hanya satu kali. Tapi karena Tuhan memang membawa saudara saya melihat kemuliaannya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya berdoa pada malam ini, di hari Sabtu malam ini, saudara akan menjadi orang-orang yang mengatakan dengan Tuhan, saya mau menjadi pengejar Tuhan yang sejati. True God Chaser. True God Chaser. Saya berdoa hari ini tidak ada orang yang kepahitan, kebencian, marah, dendam. Engkau cuma mengatakan dengan Tuhan pada malam ini, saya mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Bukan hanya menjadi Kristen pelataran, tapi menjadi Kristen yang punya perjanjian. Yang kau punya perjanjian. Perjanjiannya ada senantiasa berada dalam hidup. Pagi, siang, malam.
Sehingga orang, bahkan musuhmu bisa melihat orang ini punya perjanjian dahsyat dengan Tuhan penciptanya. Katakan amin. Praise God. Haleluya. Siapa malam ini mengatakan, saya mau menambah jam doa pribadi saya mulai malam ini. Oh, Tuhan sangat senyum sekali. Tuhan sangat senang sekali dengan pesan pada malam ini. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang menangkap ini. Engkau akan punya jam keintiman dengan Tuhan. Yang lebih lagi, untuk hidupmu sendiri. Untuk kau buat perjanjian dengan Tuhan. Sehingga walaupun kau terseok-seok. Saya waktu berlutut di gua doa beberapa hari yang lalu. Waktu ada di Ungaran. Tuhan katakan, thank you my son. Terima kasih anakku. Karena kau telah mempercayai aku. Nangis. Saya bukan kaleidoskop, saya mengalami banyak hal. Saya hampir bisa meninggalkan Yesus. Saya melihat tangan yang begitu gede sekali. Saya melihat hamba Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan. Tiba-tiba dia bisa mendapat mimpi bersaya. Tiba-tiba dan mendapatkan vision yang sama hari itu. Menguatkan saya. Saya bisa melihat bagaimana ada hamba Tuhan dari luar negeri. Dia mengatakan untuk mensupport saya. Awalnya saya bukan siapa-siapa. Saya tahu satu hal. Saya buat perjanjian dengan Tuhan di tahun 99. Buat perjanjian dengan Tuhan malam ini. Tanggal 18 Maret 2023. Mulai komitmen jam keintimanmu dengan Tuhan. Dan kalau saudara disuruh pergi ke tempat yang sunyi, lakukan. Roh Kudus tunjukkan saya pada malam ini barusan. Bukit doa. Saya melihat ada banyak bukit doa akan dibangun. Saya melihat ada pengusaha-pengusaha akan membangun bukit doa. Di kota-kota, di pulau-pulau, di negara-negara, ada banyak orang. Mereka akan mengalami. Selesai keluar daripada gua doa itu, mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Di kamar boleh Pak? Boleh, silakan. Kalau nggak terganggu. Tapi kalau saudara benar-benar mau mengasihkan dirimu, cari tempat yang tepat. Face to face dengan your father. Face to face dengan your true lover. Kalau engkau mengatakan hari ini, masalah saya sangat berat Pak. Udah itu terus saudara sampaikan. Saudara, istri saya mengatakan pada saya gini, kamu tuh dulu sangat miskin ya. Saya bilang iya, saya nggak punya apa-apa. Saya punya apa-apa. Beberapa saudara hari ini mungkin mengalami seperti saya 24 tahun yang lalu. Kalau saudara pada malam ini buat perjanjian dengan Tuhan, saya bisa sih tolong Anda, ada pengusaha tolong Anda bisa. Anda hanya mendapatkan yang namanya ikannya aja. Tapi malam ini saya mengajar pada saudara bagaimana saudara mendapatkan yang namanya pancing dan jalannya. Holy Spirit. Ada urapan doa pribadi malam ini yang turun sekarang. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk pesan peringatan buat setiap kami. Biar setiap kami tanpa terkecuali Tuhan akan membangun jam keintiman kami pribadi dengan Roh Kudus. Membangun jam keintiman kami dengan Tuhan secara pribadi. Membangun waktu doa kami secara pribadi dengan Tuhan. Membangun Tuhan waktu-waktu kami berduaan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Tuhan bukan Tuhan yang patung atau teori, tapi Tuhan yang hidup. Kalau engkau Tuhan pernah melawat hambamu Tuhan, kau akan melawat anak-anakmu, mereka yang akan masuk ke dalam jam keintiman dengan engkau yang lebih lagi. Saya mendengar alarm barusan. Dan saya mendengar kata-kata alarm prayer. Alarm untuk berdoa. Saya mendengar ada peringatan untuk berdoa. 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 Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kami terbatas. Tapi Roh-Mu yang tidak terbatas. Saya mendengar kata-kata wake up call. Wake up call. Wake up call. Prayer. Terima kasih. Yang anak-anak malam ini Tuhan tanpa terkecuali. Tempat mereka masing-masing. Di ruangan mereka masing-masing. Di tempat pribadi mereka yang Tuhan berikan pada mereka. Mereka diubah menjadi juara
pembunuh, raksasa kehidupan mereka. Saudara, saya melihat ada banyak orang yang akan tumbang. Banyak orang yang tidak akan tahan dengan yang namanya pengujian ke depan, yang berhubungan dengan namanya ekonomi. Tapi percayalah saudara, waktu Yesus sendiri, ketika dia mau disalibkan, hari itu Yesus sendiri berdoa, dan hari itu 3 muridnya tertidur, dan Yesus mengatakan, tidak sanggupkah engkau berdoa berjaga walau 1 jam saja? Saudara, pada malam ini saudara, 1 jam aja saudara nggak bisa berdoa, saudara. Maaf saudara, ketika terjadi tsunami kesuaman itu saudara, banyak nggak bisa bertahan. Ketika saudara pada malam ini senantiasa dalam segala keadaan saudara bersyukur. Saudara senantiasa mengasihi, mencintai, mengasihi, sekalipun orang yang memusuhi engkau. Akarmu dengan Tuhan semakin kuat. Ditambah dengan jam penyembahanmu, jam keintimanmu dengan Tuhan, bukan jam ketika saudara berdoa dilihat oleh orang, bukan ketika jam supaya saudara melayani dilihat oleh orang. Makanya hari ini saudara, kalau dulu saya saudara, paling bingung saudara kalau gak pelayanan. Tapi hari ini saudara, saya aman. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan yang punya pelayanan kok. Kalau saya gak boleh pelayanan sama Tuhan setahun, saya akan lakukan. Makanya saya gak pernah peduli di 2022 waktu Tuhan bilang, enggak, yang lain saya sudah, enggak, saya ikuti arahan Tuhan. Tuhan mungkin lagi uji saya seperti itu. Sampai ketika September, Oktober, Desember, Tuhan katakan, ini sekarang, saya lakukan. Saya berkata pada saudara pada malam ini, yuk, kita penuhi wake up call, prayer. Kita penuhi wake up call, prayer. Saya berdoa dalam nama Yesus. Berdoa pribadi. Mereka akan bisa mengambil waktu berdoa, mengkhususkan waktu, jam doa secara pribadi untuk kehidupan mereka masing-masing. Dan dari situ mereka akan melihat senjata yang dahsyat melalui doa akan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kemuliaan hormatnya bagimu. In the name of Jesus, dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin.